Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi pelajaran bahasa Arab kita. Pada pertemuan sebelumnya, pelajaran yang lalu, kita sudah membahas tentang sebab-sebab yang menjazamkan. Sebab-sebab yang menjazamkan. Pada prinsipnya kita sudah yang menjazamkan itu sebabnya ada dua. Satu yang menjazamkan satu fiil, kemudian yang menjazamkan dua fiil. Yang menjazamkan satu fiil, kemarin itu ada sudah kita bahas, yaitu seperti dengan kemasukan huruf lam. Kemudian kemasukan huruf lamma, ya didahului oleh huruf lamma. Kemudian atau juga didahului oleh huruf lam amar, lam untuk satu perintah atau urusan ya. Kemudian lam nahiyah, la nahiyah. Pada kesempatan mungkin sedikit kita ulangin, lam seperti lam yadrus ya. Harusnya yadrusu, dia laki-laki sedang belajar tapi masuk lam, jadi lam yadrus. Maka jazam disukunkan, tanda jazamnya adalah sukun ya, huruf terakhirnya. Ada juga tanda jazam yang hasbun nun, yadrusuna, awalnya yadrusuna. Yadrusuna itu mereka banyak ya, laki-laki sedang belajar. Ketika kemasukan huruf lam, maka jadi lam yadrusu, nunnya dihapus, hasbun nun. Nah, untuk fi'il yang mu'tal, yang berakhiran huruf alif, ya, waw, seperti ini yamshi ya. Begitu kedatangan huruf jazam, salah satunya lam, maka jadi lam yamshi. Ya, huruf ilatnya ini, huruf ilatnya dihapus. Sama juga halnya dengan lama, begitu. Lam, lama, kemudian lamul amri, ya, itu adalah li ya, artinya hendaknya ya. Seperti yadrusu, liyadrusu, hendaknya atau supaya. Liyadrus, liyadrus. Jadi ini jadi jazam. Tanda jazamnya adalah sukun. Yakhrujuna, liyakhruju. Tanda jazamnya hazfun nun. Dihapusnya huruf nun. Yamshi, liyamshi. Nah, ini azfur harful ilad. Dihapusnya huruf ilad. Ini tanda jazamnya. Kemudian la nahiyah, larangan ya, artinya jangan. Misalnya taghdabu, fi'il mudhari'nya taghdabu awalnya, tapi begitu ada masuk la nahiyah, didahului huruf lam, la nahiyah, la taghdab, maka ini jadi jazam, tanda jazamnya sukunnya, la taghdab, janganlah engkau marah. La tal'abuna, tal'abuna, masukkan huruf la tal'abu. Nah, jadi tidak semua la, ada juga la nafi ya. La nafi itu la taghdab, tetap la taghdabu, tetap dia domah kalau la nafi. Artinya kamu tidak marah gitu ya. Kamu tidak marah, tidak menafikan. Tapi kalau dia berupa larangan, ini jadi harus sukun. Itu bedanya. Kemudian tarmi, la tarmi, janganlah engkau laki-laki melempar. Ini hazfur harful ilad, hilangnya huruf iladnya. Nah, sekarang kita masuk kepada yang menjazamkan dua fi'il. Ya, fi'il yang dijazamkan terdiri dari atas dua. Pertama, fi'lu syarti, fi'il syarat. Yang kedua, fi'lu jawabi syarti, fi'il jawaban atas syarat. Contohnya, ing tajtahid tanjah. Jika engkau bersungguh-sungguh, engkau akan berhasil. Artinya ya, in tajtahid, ini tajtahid bersungguh-sungguh, tanjah,
engkau akan berhasil. Nah, fi'il syaratnya adalah ini ya. Tajtahid ini. Ini jadi fi'il syarat. Ya. Jadi jika sungguh-sungguh persyaratannya, maka engkau akan jawab syaratnya adalah tanjah. Engkau akan berhasil. Dari 12 sebab-sebab yang menjazamkan, in merupakan huruf syarat. Sedangkan selainnya merupakan isim syarat. Ya. Nah, ini kita bahas satu-satu. In tadi ya. Sebelumnya, untuk yang menjazamkan dua fi'il itu tadi ada in, kemudian ada man, kemudian ada mahma, ada mata, ayyana, ayyu, kaifama, sama aina, ainama, anna, haitsuma. Kalau ini artinya jika, man artinya siapa, siapapun, nanti artinya akan jadi siapapun, ma atau mahma apapun, mata, ayana, kapanpun, ayyu, apapun juga ya, ini apapun. Kaifama bagaimanapun, aina, nah ini dimanapun, aina, ainama, anna, haitsuma dimanapun artinya. Baik, kita akan bahas satu-satu ya. Tadi in, nah ini ya, in tadrus tanjah. Jika kamu belajar, tadrus, jika engkau belajar, tanjah, engkau akan berhasil. In ta'lamu sholihan. Jika kamu, sekalian ya, kamu banyak ya laki-laki, jika kamu melakukan amal soleh, tadkhulul jannah, maka kamu akan masuk surga. Nah, perhatikan di sini, ini awal katanya kan in ta'lamuna, ta'lamuna sholihan, tadkhulunal jannah. Tapi karena ada in, maka ini jadi jazam. Tanda jazamnya hazfun nun, hilangnya huruf nun. Ini juga ya. Harusnya ini kan ta'maluna awalnya. Ini tadkhuluna. Ya. Kemudian jika ini juga berikutnya, contoh berikutnya, in tasrif tusjan. Jika engkau mencuri, engkau akan dipenjara. Ya, ini lihat tanda jazamnya sukun, sukun. Jadi tasyrik ini sebagai fi'il syarat, ini jawab syarat tusjannya. Baik, kalau untuk man tadi artinya siapapun. Jadi man di sini penggunaannya untuk fi'il yang berakar. Fi'il yang berakal ya, bukan tidak berakal atau makhluk mati ya. Man yadrus yanjah. Siapa yang belajar, maka dia yang berhasil. Ya. Nah, ini dia menjazamkan dua fi'il. Man ini. Contoh dalam Al-Quran, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan mithqala ya, sebesar biji jarah dari kejahatan, yarah. Maksudnya dia akan melihat balasannya maksudnya. Nah, yarah ini harful ilad, harusnya ada huruf ilad di sini. Tapi karena dia majzum, jadi dihapus iladnya. Kalau ini karena dia fi'il sahih, tanda majzumnya sukun, ya'mal ya. Baik. Kita lanjutkan, berikutnya adalah ma mahma. Jadi kalau man itu siapapun, ma ataupun mahma ini artinya apapun. Dan penggunaannya untuk yang tidak berakal. Ya, kalau tadi man itu untuk yang berakal. Mahma taqra tastafid. Apapun yang engkau baca, ya, tastafid, engkau akan mendapat faedah.
Ya, ini kelihatan ya. Ini tanda majzumnya ya. Ma taf'al syarran tandam. Apapun keburukan yang engkau lakukan, ya, tandam, engkau akan menyesal. Ya. Ini fi'il syarat, ini jawab syarat. Baik, selanjutnya mata, kapanpun, atau ayyana sama artinya. Ya, merupakan isim syarat yang berkaitan dengan waktu. Artinya kapanpun. Contoh, mata ya'tis soifu yan duj ar-rutab. Kapan tiba musim panas, soif musim panas, yandud, maka yandud ar-rutab, maka matanglah kurma. Contoh lagi, ayyana yadhhab Muhammadun azhab. Kapanpun pergi Muhammad, azhab, saya akan pergi. Ya, kelihatan bahwa tanda jazamnya sukun ya. Dua fiil mudhari yang dijazamkannya sekaligus. Ya. Jadi ini kalau tanda jazamnya ini apa? Mata ya'ti. Nah, ini adalah hasbun harful ilad. Ya, awalnya ya'ti gitu ya. Pakai ada ya-nya gitu ya. Nah, itu dihapus karena dia jazam disebabkan oleh datangnya mata ini ya. Didahului oleh kata mata ini. Ya. Dan kemudian kalau ini jazamnya sukun. Ya, perhatikan ya, tanda jazamnya ini hasbun harful ilad. Kalau ini tanda jazamnya sukun. Yang ini sukun dan ini juga sukun. Baik. Setelah kemudian apa lagi yang sebab-sebab menyebabkan jazam adalah kaifama. Kaifama bagaimanapun. Artinya bagaimanapun. Kaifama tu'amil an-nasa yu'amiluka. Bagaimanapun kamu bermuamalah ya dengan manusia, yu'amiluka. Demikian pula mereka bermuamalah denganmu. Nah, perhatikan di sini kaifama menjazamkan tu'amil dan yu'amilu. Ya, ini awalnya tu'amilu ya, tapi karena ada kaifama jadi jazam tu'amil disukunkan. Ini awalnya yu'amilunaka ya. Tapi karena dia jazam yu'amiluka, nunnya hilang. Nunnya dihapus. Yang selanjutnya ayyu ya, merupakan isim syarat yang artinya apapun. Ayyum mura'atin tuti' zawjaha tadkhul jannah. Wanita mana saja, ayyum mura'atin, wanita apapun, wanita mana saja, tuti' yang taat kepada suaminya masuk surga. Ya. Contoh yang untuk tidak, ini untuk manusia ya, untuk yang berakal. Untuk contoh untuk yang tidak berakal, ayyu kitabin taqra'u tastafid minhu. Kitab apa saja yang kamu baca, membacanya, tastafid minhu. Engkau akan dapat faedah. Tastafid minhu. Ya, kelihatan di sini taqra'. Nah, ini akhir dari awalnya kan taqra'u ya. Taqra'u hu. Tastafid minhu. Awalnya taqra'u jadi berubah jadi taqra'. Tastafidu berubah jadi tastafid karena ada ayyu. Ya.
apapun ya. Kitab apapun, ini ayu amro'atin, wanita apapun, ya, wanita mana saja, tuti' zaujaha tadkhul jannah. Tadkhul al-jannah. Baik. Selanjutnya, ini yang terakhir ya, dimanapun. Aina, ainama, anna, haitsuma adalah isim syarat yang berkaitan dengan tempat, dimanapun. Dan maknanya secara umum artinya dimanapun. Contohnya, ainama takunu yudrikkumul mautu. Ainama ini ya, ainama takunu. Nah, ini kan awalnya takununa, tapi karena ada aina, ainama, maka hazfun nun, nunnya dihapus. Yudrikkumul mautu. Ini awalnya yudriku ya, yudrikkumul mautu. Tapi karena ada aina, ainama, maka jadi jazam, tanda jazamnya sukun, aja sahih akhir. Ya. Aina tahrub aqbid. Ini contoh berikutnya ya. Aina tahrub, dimanapun engkau melarikan diri. Tahrub aqbid, saya akan menangkap. Ya, akan ku tangkap. Nah, ini juga tanda jazamnya sukun ini ya, karena sahih akhir. Kemudian haitsuma tadhhab attabi'. Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Ya. Nah, ini jazam deh jadinya ya. Attabi' ini juga jazam, tandanya sukun. Kemudian contoh berikutnya, anna yanzil dzul ilmi yukram. Di mana saja orang berilmu itu singgah. Anna yanzil dzul ilmi yukram ya, di mana saja orang berilmu. Yanzil jadi jazam ya, sukun tanda jazamnya. Dzul ilmi yukram, ia akan dimuliakan. Jadi awalnya yukramu, tapi karena ada anna jadi yukram. Baik, ya, itu saja tentang sebab yang menjazamkan dua buah fi'il tadi ya. Ada 7 ya pembagiannya. Kita ulangin buat anunya. Jadi yang 7 itu adalah tadi ada in, man, in jika, man siapa. Kalau yang untuk manusia berakal man, kalau untuk yang tidak berakal ma, siapapun ini apapun ya. Kemudian mata, ayyana kapanpun, kaifama bagaimanapun, aina dan ainama, ana dan haitsuma ini dimanapun. Ini waktu ya. Ayu apapun. Nah, ayu ini dia tapi dia bisa buat yang berakal maupun tidak berakal. Ya. Maka jika ketemu in dan kawan-kawannya ini ya, kalau in ini adalah huruf jazam, sementara yang lainnya ini adalah isim jazam ya. Nah, jika ini bertemu setelahnya fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu akan dijazamkan oleh mereka ini. Ini bisa menjazamkan dua fi'il sekaligus. Baik, cukup sekian pembahasan kita tentang sebab-sebab yang menjazamkan. Dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di Edmodo ataupun di Wapri ke Ustadz ya, jika ada pertanyaan. Demikian pelajaran kita pada kali ini.
Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.